Kemenkes MH, yang terhormat tim Adinkes, yang terhormat Kepala Kelurahan Mojosongo Bapak Winarto SIMM. Perlu kami kenalkan bahwa di RW 31 ini ada 5 RT. Kita sudah ada saung rokok semuanya Bapak Ibu. Mari kita nikmati pengalaman Mojosongo RW 31 ini untuk sambil merenung menikmati kok bisa sih gitu. Setelah itu catat nomor telepon baik-baik untuk dikomunikasi setelah ini. Pak Lurah selamat terus berjuang, semua RW-nya yang 39 jadi kabar semua. Amin. Terutama juga perang kader. Amin. Kawasan atau kampung bebas asap rokok itu tidak akan berhasil kalau tidak ada peran para kader kita untuk terus menerus mengkampanyekan, memberikan pemahaman kepada baik individu maupun anggota keluarga agar tidak merokok. Adapun wilayah Kelurahan Mojosongo dalam pembinaan kesehatan ya Surakarta yaitu Puskesmas Sibela, luas dari Kelurahan Mojosongo 5.329 km persegi yang tadi sudah dikatakan oleh beliau Bapak Lurah, dan warganya cukup lumayan banyaknya. Balita kita sampai hari ini ada 3.776 balita. RT-nya ada 191, RW 39, Posyandu ada 47, dan lansia pos lansianya ada 36. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun dari KPAR ini berawal dari data PHBS yang setiap tahun dari Kelurahan Mojosongo ini memiliki kader-kader yang luar biasa, dan indikator yang paling besar permasalahannya dari tahun ke tahun itu adalah rokok. Sehingga kami berupaya bersama kader-kadernya untuk bagaimana asap rokok ataupun keluarga yang merokok ini bisa ditekan atau dikurangi. Dan Bapak Ibu dari data bisa kita lihat, dan pengembangan kampung bebas asap rokok kita juga bisa melihat bagaimana upaya-upaya yang selama ini kita lakukan. Dan pengembangan kampung bebas asap rokok dilatar belakangi pembentukan kampung bebas asap rokok ini, kita menindaklanjuti dari perwali kita nomor 13 tahun 2010, di mana tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Yang kedua, implementasi Impres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Yang ketiga, mendukung misi Wali Kota Surakarta 3 WMP yang mana khususnya di dalam waras atau kesehatan. Yang keempat, sudah terbentuknya kader PHBS per Posyandu. Jadi di Kelurahan Mojosongo ini sudah ada 47 kader PHBS yang harus melaporkan tiap bulan September tiap bulan, sehingga bisa memantau. Yang kelima, melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok. Berawal dari sinilah Bapak Ibu, kita bisa menyampaikan bahwa tujuan daripada KPAR, tujuan awal dari KPAR tersebut, bahwa yang pertama menekan angka perokok, mengurangi paparan asap rokok, mencegah perokok pemula atau anak-anak kita jangan sampai merokok. Dan
Berikutnya, bagaimana strategi yang saat ini terus terang sudah kita lakukan, pembentukan pengurus KBAR. Pengurus KBAR senantiasa memberikan edukasi di tingkat RW dan RT, melakukan kampanye dari keluarga dan menjadi pendorong atau mendorong kita menjadi garda terdepan di rumah. Ini khususnya ibu dan anak. Yang berikutnya strateginya menekankan rumah dan pertemuan itu bebas asap rokok. KBAR sebuah gerakan tingkat RW di mana terdapat beberapa kesepakatan Bapak Ibu, di antaranya bahwa tidak merokok di dalam rumah. Itu sudah merupakan satu kesepakatan bersama. Tidak menyediakan asbak di dalam rumah, tidak merokok di dalam setiap pertemuan dan juga pertemuan warga, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, merokok di tempat yang telah disediakan atau di saung rokok. Perkembangan KBAR di Kelurahan Mojosongo, Bapak Ibu, berawal inisiasi pembentukan KBAR di RW 19 itu pada tahun 2015, dan pada tanggal 16 Januari 2016 diadakan deklarasi kampung bebas asap rokok di RW 19 dibantu dari Rumah Zakat. 2017 deklarasi KBAR tingkat kecamatan RW 19 itu mendapatkan juara 1 tingkat kota Surakarta. Dan tahun 2018 pada bulan September tanggal 16 pengembangan KBAR di RW 31 di tempat ini. Dan 2018 tanggal 9 November itu pengembangan KBAR di RW 29. Untuk tahun 2019 tanggal 1 November pengembangan KBAR di wilayah RW 11, dan tahun 2020 itu pengembangannya di RW 26. Sedangkan tahun 2021 kita kembangkan lagi pengembangan KBAR di RW 15. Itulah perkembangan dari KBAR di Kelurahan Mojosongo dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Bapak Ibu, inilah kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dari deklarasi pertama RW 19 2017, ini deklarasi tingkat kecamatan yang pada saat itu kita mendapatkan juara. Bisa kita saksikan, ini deklarasi pada RW 31, tempatnya di sini. Ini gedungnya masih terlihat ya. Dari RW 11, RW yang 29 semua sudah terekam atau terlihat di dalam slide kita saat ini. Untuk kegiatan penerapan kampung bebas asap rokok, Bapak Ibu, di Posyandu, ibu dan anak memberikan pesan kesehatan untuk keluarga. Dan ini bisa kita lihat bagaimana antusias dari anak-anak dan juga ibu-ibu untuk menuliskan, menggoreskan kata-kata, dan bisa Bapak Ibu nanti lihat di dalam stand atau pameran kami. Disitulah karya-karya dari anak-anak kita yang menorehkan untuk ungkapan isi hati anak dan istri supaya suami-suaminya berhenti merokok. Himbauan rumah bebas asap rokok ini juga dilakukan oleh anak-anak, dan bisa kita lihat ini pada saat itu kita melihat dan dipasang di pintu rumah mereka, sayangi Bapak, kami butuh udara segar, dan seterusnya. Lanjut. Pengembangan media untuk edukasi di KBAR. Ini pun Bapak Ibu, kami mengupayakan bersama dengan
kakak, warga sekitar kita semua, bahwa kita tetap ingin udara segar. Untuk itu tiap-tiap rumah kita di sepanjang jalan dimohon untuk menanam bunga ataupun lidah mertua, lavender, spider plant dan lain sebagainya, ini untuk mengurangi asap rokok dan polutan ya, ini tanaman-tanaman. Dan ini karya-karya edukasi dari anak-anak, pamflet ya, ini yang pamfletnya dan yang dipasang di sana pamflet juga ada, dan juga untuk edukasi kepada perokok-perokok, karya-karya anak, lukisan-lukisan anak. Dan ini Bapak Ibu, edukasi juga sudah dilakukan. Aku bangga rumahku tanpa asap rokok. Jadikan rumah kita bebas asap rokok agar anggota keluarga kita terhindar dari bahaya racun rokok. Dan saung rokok sebagai sarana edukasi. Saung rokok memanfaatkan lokasi terbuka yang ada Bapak Ibu, sehingga di situ tidak hanya bapak-bapaknya merokok, tetapi saling tukar pengalaman bagaimana mungkin saat itu ada yang bapaknya merokok, sekarang sudah tidak merokok. Nah, trik-trik itulah kita manfaatkan di dalam saung rokok. Bapak Ibu bisa melihat, inilah juga edukasi di saung rokok. Ini saung rokok yang ada di RW 19 ya. Dan kegiatan-kegiatan di tempat saung rokok ini membuktikan bahwa kita semua bersepakat, kader-kadernya, untuk senantiasa membawa gebrakan, membawa misi kita untuk kita semua warganya hidup sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu, walaupun masa pandemi ya, ini edukasi ya lewat via telepon, ini masih ya, ini hasil karya yang tadi sudah saya haturkan, bahwa inilah edukasi mereka melalui suara hati istri dan anak, yang mana suara-suara anak-anak Mojosongo pun ada di dalam pohon pengharapan yang ada dipaparkan. Kegiatan KBAR pada masa pandemi. Kegiatan KBAR pada masa pandemi, yang pertama edukasi via WA Group ini masih tetap, meskipun kita jarang berjumpa pada waktu itu, tetapi kita tetap menggunakan WA Group, maupun saat pertemuan kita tetap mendeskripsikan bagaimana toh kegiatan KBAR yang ada di Kelurahan Mojosongo ini. Yang kedua yang kita lakukan Bapak Ibu, pendataan dan penempelan stiker tiap-tiap rumah. Yang ketiga, kunjungan kepada rumah perokok. Keluarga yang merokok kita memberikan edukasi. Yang keempat, pendataan warung. Pendataan warung ini pun juga pendataan warung yang menjual rokok, pendataan warung yang tidak menjual rokok, dan seterusnya. Yang kelima, warung yang memiliki komitmen, seperti tadi sebelum Bapak mulai acaranya, kita boleh menyaksikan bagaimana upaya kader-kader yang ada di wilayah RW 31, 29 dan seterusnya ini memberikan motivasi kepada yang memiliki warung, memiliki komitmen tidak menjual rokok pada anak-anak. Itu yang kita tekankan. Yang keenam, pemasangan MNT pada warung. Yang ketujuh, kunjungan keluarga stunting dan memberikan juga edukasi. Yang kedelapan, kunjungan keluarga hipertensi dan juga memberikan edukasi. 9, mengadakan lomba menggambar. Pesan yang mana lomba tersebut itu merupakan ungkapan anak-anak sendiri, pesan kesehatan, bagaimana bahaya asap rokok itu, sehingga anak-anak
boleh menceritakan melalui goresan tangan mereka. Inilah Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan ini, dari pendataan PHBS, pendataan perokok anak, pendataan warung anak. Kegiatan-kegiatannya bisa kita saksikan lewat slide. Ini Bapak Ibu memperbaharui penempelan stiker di rumah. Dulunya ada ya, tahun mungkin 5 tahun sudah usang, itu kita minta izin, kita tempeli stiker yang baru. Ini ada beberapa anak yang menempelkan dengan sukacita, dengan senangnya supaya rumahku bebas asap rokok. Kegiatan masa pandemi ini Bapak Ibu, yang mana lomba yang diadakan, lomba menggambar, ini dari kegiatan anak-anak, walaupun tidak seberapa hadiahnya, tetapi itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Apalagi kita memiliki satu kerinduan bahwa bapak-bapak ini peduli ya terhadap keluarganya untuk sehat. Ini Bapak Ibu hasil daripada karya kreativitas anak-anak Rumahku Sehat Tanpa Asap Rokok. Aku bangga. Nah, aku bangga bapakku tidak merokok. Aku bangga rumahku bebas asap rokok, dan seterusnya. Edukasi warung. Ini Bapak Ibu melepas NNT rokok. Nah, ini memang awalnya apakah bisa, tetapi dengan niat dan keikhlasan ya, kita semua niatnya baik dengan cara yang baik, dari aparat, maksudnya Linmas, Pak Lurah sendiri dan kader-kadernya berupaya untuk merelakan melepas spanduk rokok ya, melepas NNT rokok, dan memiliki komitmen tidak menjual rokok pada anak-anak. Ini dari gambar Bapak Lurah nateli basa Jawa niki, melepaskan yang dedel, betul Bunda dedel. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadikan keprihatinan kita bersama bahwa kita memiliki satu tugas berdasarkan survei ya, survei keluarga yang merokok dan tidak merokok. Masih 51%, 51,3% ini ya dari survei kami. Ini merupakan tugas bersama, tidak hanya kader tetapi memerlukan pemikiran bersama, dan tentunya dukungan dan semangat yang luar biasa akan membawa kita untuk tetap semangat menuju Mojosongo lebih sehat dan semuanya sehat. Berperilaku hidup bersih sehat, PHBS-nya 16 indikator semua bisa 100%. Bapak Ibu yang kami hormati, balita, gizi kurang, dan balita stunting pada saat ini untuk RW 29 itu dari ada 9 anak yang stunting, dari 9 tersebut ayah yang merokok itu 8, sehingga ditemukan 88,88%. RW 31 ada 3 anak, sedangkan dari 3 anak ayahnya yang merokok 1. RW 19 2 anak stunting, ayah yang merokok 1. Itulah kondisi Bapak Ibu. Ini pun juga setelah kita lihat ternyata bapaknya merokok. Tugas PR kita bersama. Tahun 2021 pengurus KBAR ini dari PKK juga memberikan edukasi pengendalian untuk mencegah jangan sampai ada anak-anak kecil atau perokok pemula
dari PKK memberikan edukasi pengendalian pencegahan perokok pemula. Dari pengurus posyandu, ini balita, edukasi pada keluarga yang stunting ataupun gizi kurang. Dan dari pengurus lansia pun senantiasa memberikan edukasi lansia dengan PTM-nya, penyakit tidak menularnya ini. Dari disinilah Bapak Ibu kita semua bergandengan tangan untuk senantiasa mengupayakan ke depannya. Ini edukasi yang sudah tadi kami sampaikan, surat dari PKK, edukasi di saat memberikan pos lansia, kader balita. Ini Bapak Ibu posyandu balitanya ya, dengan kondisi pandemi kita tetap mengadakan posyandu dengan cara berkeliling, dan yang menimbang adalah orang tuanya sendiri, yang mengukur orang tuanya sendiri, tapi kader-kader kita yang mencatat. Dan juga kegiatan-kegiatan ini pun kita tetap melihat, mengedukasi sanitasi rumah mereka, PHBS, bagaimana memberikan mereka pola makannya, pola asuhnya daripada anak-anak kita. Kita mengupayakan semaksimal mungkin kader untuk kegiatan-kegiatan balita ini untuk berjalan dengan baik. Ini edukasi keluarga balita dengan gizi kurang dan stunting Bapak Ibu, dan ada beberapa anak-anak yang dalam gambar ini, di antaranya ada yang anak dengan gangguan kesehatan juga karena dilatar belakangi ayahnya merokok. Namun yang disayangkan, anaknya saat ini tumbuh kembangnya kurang bagus karena bapaknya juga merokok. Tetapi ini bapaknya sudah komitmen ya, bapaknya untuk tidak merokok. Ternyata imbasnya adalah anaknya, sehingga bapaknya berhenti merokok. Bapak Ibu, berikutnya adalah media untuk komunikasi, edukasi, informasi, di mana spanduk-spanduk bahaya asap rokok itu sudah kita pasang, dan kerjasama yang luar biasa dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan juga Yayasan Kakak, PKK semua menyampaikan ya, untuk KIE ini terpasang di setiap mungkin pintu masuk, jalan, begitu ya. Ini kegiatan pos lansia, ini dari kunjungan dan edukasi ke rumah. Ini juga pada saat itu bisa dilihat bahwa bapaknya juga perokok dan lansia ini dengan hipertensi. Pelayanan yang dilakukan oleh para kader dengan prokes yang dilakukan. Inilah Bapak Ibu data-data yang selama ini kita lakukan dari kader, melihat dari data PHBS yang kita lakukan, monitoring ya, pendataan PHBS, kunjungan rumah, pendataan warung, itu kita merupakan satu sumber data yang kita pegang. Situasi terakhir perilaku merokok di 3 KBAR. Bapak Ibu, inilah situasi terakhir perilaku merokok yang ada di 3 KBAR, di mana yang pertama adalah RW 19. Itu keluarga yang tidak merokok. Dulu dari tahun 2015 ada 189 keluarga tidak merokok. Di tahun 2021 ini ada peningkatan yang tidak merokok 251. Ya. Dari RW 31 keluarga tidak merokok
tahun 2015 ada 286 dan tahun 2021 ini ada 388. Untuk RW 29 keluarga tidak merokok tahun 2015 ada 342, tahun 2021 ada 380. Lanjut. Inilah Bapak Ibu, kami belum sempurna. Kami terus berupaya. Dan tentunya anak-anak, istri, semua boleh mengatakan sayang itu kalau dicium ayah, ini kalau anak Bapak Ibu, anak kalau dicium ayah tidak bau rokok. Kalau saya dan ibu-ibu semua jadi istri, sayang itu kalau dicium suami berulang kali dan tidak bau rokok dan diberi uang, ya Bu ya, betul, diberi uang. Janji sayang maksudnya begitu. Kalau bapak-bapak yang ada di sini tidak merokok semua Bapak Ibu, ya. Saya doakan keluar dari sini pun tidak merokok Bu, gitu ya. Doa seorang istri besar manfaatnya, dan yang berkuasa yang akan membentuk hati suami untuk merubah perilaku yang dulunya merokok sekarang tidak merokok. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kemendagri, kemudian yang saya hormati dari Adinkes, yang saya hormati Bapak Lurah, dan yang saya hormati dari Puskesmas Sibila, dan Bapak Ibu yang kami banggakan yang hadir di ruang ini. Saya sebentar aja Bapak Ibu, 5-7 menit maksimal gitu ya. Saya hanya akan menyimpulkan gitu ya beberapa hal yang dilakukan oleh Kampung Bebas Asap Rokok di Kota Surakarta gitu ya, salah satunya Mojosongo. Jadi hanya poin-poin saja. Sebelumnya saya mohon izin kita kasih semangat buat kader-kader KBAR Bapak Ibu ya. Salamnya dengan ya, saya minta kita kasih salam KBAR Bapak Ibu. Jadi kalau KBAR itu kami sering ininya modalnya satu semangat. Pasti ya Bapak Ibu ya. Satu semangat, yang kedua sehat gitu ya, karena hubungannya KBAR pasti dengan kesehatan. Yang ketiga bahagia. Jadi nanti kalau saya bilang salam KBAR, kita bergaya ya. Jadi kita bergaya semangat, sehat, bahagia gitu ya. Agak kemayu-kemayu dikit Bapak Ibu ya. Oke, salam KBAR. Semangat, sehat, bahagia. Ya, sekali lagi, salam KBAR. Semangat. Iya, terima kasih untuk semangatnya. Iya, gimana Pak? Oh, SSB. Ya, terus saja. Sebenarnya kami hanya menyimpulkan dari banyak yang dilakukan tadi. Sebenarnya nanti ada 8 indikator Bapak Ibu. 8 indikator. Untuk menuju ke KBAR itu ada 8 indikator. Ini hasil evaluasi kami dengan KBAR di Solo. Karena Solo itu ini data yang dulu 76 ya, sekarang sudah naik lagi. Terus kakak itu membuat kesimpulan dari model-model itu ada di ini ya yang merah-merah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa? Ini kesimpulannya saja. Terus nah KBAR ini sudah didukung juga oleh Bapak Wali Kota gitu ya, Wali Kota Solo gitu ya, ada Mas Wali Kota, Mas Gibran gitu kan. Dan ini juga amanah dari, kalau tadi latar belakangnya dari Dinas Kesehatan adalah Perwali, sekarang sudah ada Perda, terus saja. Nah, saya akan cerita yang ketiga gitu ya. Yang ketiga itu yang menuju ke 8 indikator gitu kan. Karena yang 1, 2 ini memang peran-peran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan gitu ya, berkaitan sampai kepada tahap deklarasi.
Karena sering ada pertanyaan, habis deklarasi terus harus ngapain ya? Nah itu loh kuncinya. Habis deklarasi mau ngapain? Nah inilah itu yang ingin saya sharingkan. Terus saja Mbak. Nah, dari diskusi kami dan pendampingan kami ada 8 indikator. Indikator pertama kalau bicara KBHR adalah kelembagaan. Harus dapat dukungan dari kelurahan dengan SK. Pengurusnya ada, SK-nya ada, koordinasinya ada. Peningkatan kapasitas harus dilakukan gitu ya. Karena nanti kerjaannya mereka adalah mengedukasi gitu ya. Ini yang pertama. Kami sering sebut gitu ya, karena kalau di KBHR yang kami dampingi itu 8 indikator itu di luar kepala Bapak Ibu. Jadi kalau sebut kelembagaan itu kelembagaan, kami pakai gaya gitu ya. Ada kelembagaan, kemudian yang kedua nanti ada terus Mbak, ada penguatan aturan, ada kelembagaan, ada penguatan aturan, ada saung rokok, kemudian ada media informasi. Nanti terus coba deh satu-satu dulu. Karena ini sebentar saja. Yang kedua, Mbak, kelembagaan sudah. Yang kedua adalah penguatan dan penegakan aturan. Yang tadi disampaikan Bu Yuni bahwa di KBHR itu sudah ada aturan kalau ada pertemuan nggak boleh nyediain asbak. Kalau di rumah tidak boleh merokok. Bahkan sampai kepasukan anak-anaknya aja sekarang sudah kritis gitu kan. Jadi kalau bapaknya merokok minta untuk di luar. Nah itu beberapa aturan. Ini namanya penegakan aturan. Kemudian yang ketiga adalah pendataan. Hampir semua KBHR di Kota Solo dia punya pendataan tentang perokok, mau dewasa, mau anak, gitu ya. Jadi mereka nanti akan tahu kerjaannya yang berhari dan berdarah-darah itu sebenarnya perubahannya seperti apa. Apakah menurun, apakah stagnan, apakah meningkat, gitu ya. Seperti itu. Jadi pendataan mereka punya, gitu ya. Dan itu diupdate per tahun ya. Kita lihatnya per tahun kalau kami. Terus indikator keempat, saung rokok. Saung rokok itu sebenarnya menjadi kunci gitu ya untuk persoalan merokok di dalam rumah. Karena kampanyenya itu adalah rumah sehat tanpa rokok gitu ya. Jadi bagaimana kalau merokok itu bisa ke saung, dan syaratnya sebenarnya ditekankan berkali-kali itu tanpa dinding Bapak Ibu. Jadi bagaimana rokok itu ya udah ketika merokok langsung bersih gitu ya bahasanya, walaupun tidak juga seperti itu. Terus indikator kelima itu pengembangan media informasi. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di KBHR di Kota Solo dimanapun masuk itu pasti terpampang banyak, entah itu apa namanya stiker, spanduk, bahkan mural gitu ya, itu sudah ada. Jadi begitu masuk udah kelihatan bahwa ini menjadi salah satu pengembangan media informasi. Terus yang keenam, keterlibatan masyarakat. Nah keterlibatan masyarakat ini juga macam-macam. Ada masyarakat itu yang gerak, emak-emaknya gitu ya, emak-emaknya itu luar biasa. Ada yang bapak-bapaknya, ada yang tarun-tarunanya, bahkan ada yang anak-anak. Karena Solo itu kebetulan forum anaknya luar biasa aktif gitu ya, dan di setiap kelurahan ada forum anak kelurahan seperti itu. Terus, nah yang ketujuh itu pembersihan IPS Bapak Ibu. IPS itu iklan promosi sponsor. Kenapa jadi penting? Karena ini itu ditujukan untuk perokok pemula. Saya yakin kalau perokok yang sudah merokok itu gak ada iklan, dia akan cari dimanapun gitu kan. Tapi kalau untuk iklan ini, dan sekarang iklan itu juga pinter, karena sekarang banyak aturan tidak boleh di kota gitu ya. Mereka masuknya mendekat gitu ya, mulai masuk ke kampung-kampung. Ya betul, maka begitu. Jadi industri itu sudah luar biasa punya analisis gitu loh. Oh biar ini ya masuk aja di kampung-kampung, yang kalau kampung itu tidak ada aturan ya sudahlah gitu kan. Makanya di kampung ini gitu ya, di kelurahan sekarang berani Pak Lurah itu kalau ada copot gitu ya. Karena itu juga tidak memberikan kontribusi gitu ya. Belas tidak kontribusi, dan sudah dijamin kalau di Solo, di kota tidak pernah memberikan izin masuk di kampung, karena kemarin sudah ditekankan begitu. Jadi ini penting. Terus kemudian selanjutnya, yang terakhir itu adalah jaringan dan kerjasama. Di beberapa KBHR ya tergantung pengurusnya. Kebetulan kalau pengurusnya itu kenal dengan anggota dewan itu akan mensupport. Kalau dia kenal dengan perguruan tinggi lewat pengabdian masyarakat, dia bisa masuk seperti itu. Ini adalah hasil terakhir kemarin gitu, waktu kita evaluasi, ternyata mereka juga sudah menjalin hubungan dengan banyak pihak seperti itu. Udah.
Ini beberapa hal, saya memang hanya kesimpulan saja. Jadi kalau pengembangan tentang kampung bebas asap rokok, 8 indikator ini menjadi penting Bapak Ibu. Jadi nanti terus harus ngapain sih? Oh, 8 itu stepnya mana saja? Tidak harus langsung 8 indikator, tetapi sesuai dengan kemampuan dari kampungnya masing-masing, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau 8 indikator tadi sudah di luar kepala belum? Oh, belum. Oke. Ya, sebenarnya gayanya gampang Bapak Ibu kalau 8 itu. Begini itu kelembagaan gitu ya, kelembagaan. Kelembagaan, penguatan aturan, saung rokok gitu ya, saung rokok, media informasi gitu ya, media informasi. Kemudian begini apa, Pak? Oh, ini dulu. Kalau begini berarti kepada masyarakat begini. Kemudian gini itu stop iklan, stop IPS. IPS itu iklan promosi sponsor rokok. Iya. Ya, kita urutkan aja berdasarkan gayanya ya, yang gampang. Oke. Ini itu stop IPS gitu kan. Sini tadi adalah keterlibatan masyarakat, begini adalah perluasan jaringan. Ya, coba ya Bu ya. Biar di luar kepala. Oh, KBAN itu UI ya 8 indikator. Begini apa Bu? Kelembagaan. Begini? Kemudian begini? Saung rokok. Kemudian begini? Media informasi. Oke, begini? Stop IPS. Begini? Perlibatan Begini? perluasan jaringan. Oke, ulangi. Kelembagaan Oke, kelembagaan. penguatan Ya, terus gini? saung rokok, media informasi, stop IPS, Stop iklan. iklan. Partisipasi masyarakat. Iya, itu sebenarnya intinya gitu ya. Kalau nanti ada pengembangan di wilayah kampung atau desa Bapak Ibu. Jadi memang tidak harus 8 langsung gitu ya. Tergantung. Ada yang 5 indikator sudah, ada yang 3 indikator sudah. Karena bagi kami gitu ya, perjuangan itu tidak harus langsung sempurna. Tetapi perjuangan itu membutuhkan langkah-langkah. Sekali lagi, salam KBAR Bapak Ibu. 5 menit sudah lupa ya. Ulangi. Salam KBAR. Ya, mungkin itu sedikit dari saya gitu ya, karena waktu juga sudah siang. Semoga apa yang kami lakukan bersama dengan KBAR gitu ya, untuk merumuskan sesuatu yang sederhana itu bermanfaat untuk wilayah Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk sesi diskusi tanya jawab. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Yang pertama, apresiasi sekali ya untuk kampung bebas asap rokok ya. Kalau di tempat saya adanya kawasan bebas asap rokok. Gitu. Mungkin saya di sini akan bertanya tadi terkait dengan 8 strategi dari KBAR ini. Ada penguatan kelembagaan, kemudian ada keterlibatan masyarakat, kemudian ada media informasi, kemudian perluasan jaringan dan lain sebagainya. Ini ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, yang saya mau tanyakan ini keterlibatan masyarakat, karena biasanya ini menjadi poin yang sangat penting. Karena tanpa dukungan masyarakat, mustahil KBAR ini akan bisa eksis seperti ini. Nah, yang saya tanyakan di sini, seberapa jauh sebenarnya keterlibatan masyarakat ya? Misalnya, ketika di sini sudah jelas bebas asap rokok, ketika ada tamu, ada saudara yang memang tidak tahu kalau di sini tidak boleh merokok, kemudian apakah masyarakat atau keluarga tidak rikuh, tidak peewuh ketika itu ditegur dan lain sebagainya. Kemudian mekanisme pengawasannya seperti apa? Mungkin apakah ada satgasnya juga, satgas yang memang bertugas untuk mengawasi kampung bebas asap rokok ini. Karena kalau kita katakan sebagai bebas asap rokok, ini tentunya memang harus benar-benar bebas asap rokok dan hanya boleh merokok di saung-saung yang sudah disediakan. Nah, apakah
keberlanjutannya ini akan seperti apa, kemudian mekanisme pengawasannya, satgasnya juga seperti apa, mekanisme pelaporannya kepada siapa, dan sanksinya juga bagaimana ketika ada suatu pelanggaran seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua saya tunjukkan kepada Ibu Audah mungkin ya, selaku Dirjen dari Kemendagri. Ya, kalau kita berdiskusi tentang rokok ini menarik ya, karena rokok ini di samping menjadi masalah juga menjadi solusi menurut saya. Ya, kalau kita ketahui masih banyak anggaran-anggaran kita yang ditopang oleh DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau. Seperti kalau kita lihat kemarin di BPJS yang kolaps, itu sepertinya juga ditalangi oleh DBHCHT. Nah, ini adalah suatu solusi. Meskipun kalau kita lihat bahaya penyakit tidak menular yang mungkin secara tidak langsung diakibatkan oleh asap rokok, ini kalau nggak salah tadi malam paparannya itu sekitar 16.000 miliar atau 16 triliun kalau nggak salah ya Bu ya. Tapi kalau kita melihat dana DBHCHT itu juga sangat tinggi, bahkan satu kabupaten bisa sampai 38 M. Dan ini juga untuk program-program kesehatan Ibu. Nah, yang saya tanyakan kembali ke penguatan kelembagaan atau komitmen dari pemerintah pusat, karena komitmen kita dengan adanya Impres nomor 1, kemudian adanya Perdes KTR dan lain sebagainya, tentunya adalah outcome-nya adalah menghilangkan sama sekali perokok. Tapi kita masih bergantung terhadap DBHCHT atau dana bagi hasil cukai tembakau. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad. Selanjutnya untuk penanya yang kedua, monggo Ibu. Terima kasih, kami dari Kabupaten Tetangga Karanganyar Bu. Kalau Karanganyar kami punya kampung anti narkoba, kemudian kampung anti miras, dan KTR ini belum sejauh tahunnya belum seperti di kabar di sini. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Nah, kalau sebagian teman-teman yang ikut Lokakarya ini dari Dinas Kesehatan, kami dari Dinas Pemberdayaan. Terus terang kami punya desa Bapak Ibu. Nah, bagaimana kiat-kiat memberdayakan masyarakat di Kelurahan Mojosongo ini? Nah, kami dari datang tadi sudah salut bahwa ibu-ibu masyarakat sudah siap sigap dengan seragamnya ya. Mungkin itu kader-kader kabar. Nah, kader-kader kabar ini dibentuk apakah berbarengan atau punya dua baju, satu baju kader kabar, dua kader PKK. Karena kiprahnya ibu-ibu sangat mendidik Bapak Ibu. Kalau di Karanganyar, pesnya ibu-ibu PKK cincin, PKB teratasi seperti itu. Nah, apakah di Mojosongo ini juga seperti itu? Bagaimana mengedukasi, tadi disebutkan oleh Bu Sri, Bu Yuni bahwa door to door. Nah, apakah satu keluarga satu kader atau kita ibu-ibu kader itu mengagendakan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Karena di satu RT tadi dikembangkan Pak Lurah bahwa satu RT itu 300 kakak, berarti sudah gemuk ya. Nah, berapa kader yang ada di RW 31 ini, bagaimana mengadvokasi warganya? Satu itu ya. Yang kedua, satu kader atau satu keluarga atau bareng-bareng per jadwal begitu Bu. Nah, untuk bagi perokok yang sudah diberhentikan merokok, tadi Bapak mengatakan bahwa ada wacana silang-silang dan lain sebagainya. Apakah ini sudah menggandeng instansi lain, lintas sektor, misalkan nih dari Dinas Pertanian atau Pertamanan untuk memberdayakan perokok-perokok yang sudah insaf ini? Saya kira itu dulu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka masker sebentar. Insya Allah saya sehat Bapak. Sebelum beberapa hari yang lalu saya PCR.
Perkenalkan, saya Nur Arifah, Kepala Desa Rembes, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Mohon maaf kemarin saya agak telat karena berbarengan dengan tugas yang tidak bisa saya tinggalkan, dan saya juga merasa agak gelo karena ada sesi yang tidak saya ikuti. Tetapi di dalam teman satu kamar saya cukup membantu saya untuk memberikan informasi materi yang saya ketinggalan. Dari awal sampai dengan akhir insya Allah saya akan konsentrasi mengikuti acara ini, sehingga saya pulang nanti mendapatkan ilmu yang insya Allah akan kami implementasikan segera di desa kami. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hanya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Dispenmatkes yang sudah memilih saya untuk bisa mengikuti acara ini, dan kami harapkan nanti saya merupakan satu desa binaannya yang akan menjadi percontohan bagi desa dari Kabupaten Semarang yang akan dijadikan desa percontohan bebas kawasan. Untuk programnya mungkin belum ke TKR, tetapi mungkin lebih ke kawasan bebas asap rokok terlebih dahulu, untuk kemudian mungkin bisa menuju ke KPR, program KPR. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin sama dengan ibu yang lainnya tidak suka dengan bau asap rokok, karena itu di kantor saya tadi sudah saya pamerkan dengan Bapak siapa ya, itu sudah ditulis bahwa kawasan tanpa asap rokok gitu di kantor saya. Di beberapa tempat saya tempeli seperti itu, dan saya janji sama ibu untuk memberikan foto itu, sudah saya berikan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini perlu sinergitas antara instansi pemerintah satu dengan yang lainnya secara birokrasi dalam rangka mensukseskan program yang sangat luar biasa ini. Gitu. Jadi harapan saya nanti di Kabupaten Semarang, di seluruh instansi pemerintah maupun swasta itu mulai menerapkan kawasan asap rokok, kawasan bebas asap rokok, karena para kepala desa ataupun perangkat desa ataupun mungkin dari kecamatan sekalipun selalu berurusan dengan dinas. Apabila mereka sudah diperlihatkan dengan keadaan atau situasi seperti itu, mungkin nanti akan bisa termotivasi untuk mengikuti aturan itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di Kabupaten Semarang sebenarnya sudah ada perda itu sejak tahun 2016, tetapi saya sendiri kurang ngeh, sehingga saya lihat di beberapa instansi dan juga lembaga swasta, pemerintah maupun swasta itu memang belum, saya belum melihat stiker-stiker terpasang di mana-mana, ataupun spanduk-spanduk juga belum terpasang. Harapan saya setelah ini nanti saya akan matur dengan Pak Bupati, koordinasi dengan beberapa dinas terkait, termasuk yang ada di sini, Dispenmatkes dan Dinas Kesehatan, untuk memulai mengingatkan kembali bahwa kita punya Perda 2016. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang di depan untuk acara ini, dan terima kasih saya sudah dibawa di desa yang di kelurahan yang ternyata sangat luar biasa. Begitu masuk di kampung ini, beberapa tulisan-tulisan sudah dipampangkan, dan beberapa tempat-tempat yang diperlihatkan membuat kami menjadi tergugah. Dan semoga Bapak Ibu yang ada di depan, kami para kepala desa untuk bisa diberikan edukasi dan juga kegiatan yang sama seperti ini untuk mewujudkan dari program ini, terutama dari Kabupaten Semarang. Saya kira dari saya itu, Bapak Ibu mohon dukungannya. Setelah pulang nanti saya akan mengolah data ilmu semua yang saya dapat, baik itu pada saat saya mengikuti paparan dari beberapa pemateri
pelajari dan juga pada saat kami diajak ke sini untuk kemudian nanti kita akan lihat-lihat apa yang ada di sini sehubungan dengan apa namanya program ini, yaitu kawasan bebas asap rokok. Kemudian bersama dengan lembaga terkait dan juga warga masyarakat, insya Allah akan segera kami mulai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon untuk bisa ditindaklanjuti Bapak Ibu yang di depan maupun dari Dinas Dispermasdes dan juga Dinas Kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di tempat kita yang kampung bebas asap rokok ini 8 strategi khususnya dukungan masyarakat, misalnya ada tamu, kami sebagai warga yang sudah tahu kalau kampung kan kalau ada gitu kita tahu gitu, dan khususnya keluarga-keluarga itu sudah memiliki satu komitmen bersama, warga sudah komitmen bersama bila ada tamu yang merokok. Dan di rumah pun semua sudah ada tulisannya Bapak, itu ada tanda tidak boleh merokok di dalam rumah. Tetapi bila dia merokok, kita memang kader mohon maaf, minta maaf Bapak memasuki kawasan atau kampung kami bebas asap rokok, dan di rumah kami tidak menyediakan asbak, dan mohon maaf jangan merokok di dalam rumah, dan kalau Bapak mau merokok nanti di saung. Itu kalau ada tamu Bapak. Demikian jawaban kami yang pertama. Mekanisme pengawasan Satgas, kita saling Pak. Ini Satgas merokoknya kader-kader kita ini yang juga merupakan mengingatkan begitu. Jadi kita memang kerjasama di antara kita, saling menjaga, dan yang jelas jangan sampai sakit hati di antara kita begitu Pak. Jadi saling tepo sliro, sopo ingsun sopo siro begitu Pak. Jadi itu. Dan kalau untuk sanksi Bapak, kita memang tidak ada sanksi begitu nih. Tetapi yang jelas aturan yang ada di kampung itu merupakan satu komitmen bersama. Jadi pada intinya bahwa kita semua yang memasuki kampung yang ada di Mojosongo yang dikatakan kampung bebas asap rokok, bukan berarti langsung tak kamu jangan merokok. Nah itu kita memberikan, itulah tempatnya. Syukur-syukur di sini tidak merokok begitu. Makanya kan Bapak pejabat, saya berani Pak, waktu itu Pak Rudi Pak, nah nyun sewu Pak, menika saestu Pak Rudi menika kalau semanten dereng rokok nari ngertos ngoten dingaten napa Pak niku Pak. Anak kader lah biasa merokok begitu Pak. Terus pundi Bapak? Desundi Bapak. Ya memang betul Pak Rudi dulu kalau tahu, oh Yuni kaderan dia rokok cocok Pak. Tapi setelah dia sadar dengan sendirinya pada waktu itu Pak Krisna ya juga tahu ya bahwa cucunya tidak mau mencium dari di situ. Nah Pak Rudi tidak merokok. Nah monggo menawi badhe silaturahmi, Pak isih merokok ora monggo katuran pinarap mriko Pak. Monggo. Sampun puas Pak. Ya? Iya Pak, betul Pak. Itu dari hati kesadaran itu tadi Bapak. Sampun Pak. Saya akan menjawab untuk pertanyaan ini dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat. Satu, apakah baju KPR baju PKK, berapa proporsi kader sama warga? Untuk pemberdayaan kader itu kami mulai dari tingkat
ketua PKK pertemuan PKK RW 31 setiap bulan itu kami laksanakan rutin. Kami ada 40 warga, 40 pengurus dari 5 RT. 40 pengurus itu perwakilan dari 5 RT. Itu setiap pertemuan kita membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan warga. Sekaligus kita membahas setelah pertemuan di PKK kelurahan itu kita sampaikan di situ. Nah kemudian di situ kita mempunyai suatu gagasan kegiatan dan sebagainya. Itu langsung kami konsultasikan dengan prokes di Puskesmas Bila. Yang kebetulan waktu itu saya bekerjasama dengan Mbak Ririn sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah walaupun saya belum pintar sekali tapi lumayan bisa mengajak kader untuk melaksanakan kegiatan secara rutin dan alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Untuk kegiatan KBAR terutama itu kita bentuk pada tahun 2015 itu juga atas kerjasama dengan Puskesmas Bila yang waktu itu Mbak Ririn, Mbak Wanti dan Ibu Tuti Asmi memberikan langsung terjun ke masyarakat di RW 31 untuk memberikan arahan-arahan, pancingan-pancingan kalau misalnya kita mau datang seperti ini gimana? Kami terpancing. Kemudian alhamdulillah kita mengapresiasi, kita punya inovasi dan inovasi kita berikan saya kasihkan Bu Ririn, kemudian Bu Ririn langsung merespon inovasi kita. Inovasi kita ada banyak sekali ya. Terutama KBR ini alhamdulillah untuk KBR direspon baik di Bela, kemudian alhamdulillah bermunculan lagi KBR di RW lain. Untuk kader kami alhamdulillah juga saya termasuk waktu itu masih ketua RW ya. Jadi saya itu masa orang yang paling beruntung karena kebetulan kader-kader di sini itu memang luar biasa responnya. Warga-warga juga luar biasa. Kita mengadakan kegiatan itu karena pendekatan pribadi. Ya, pendekatan pribadi dengan masyarakat. Saya menanamkan kader-kader saya, 40 kader saya itu bahwa nanti terdiri dari ketua RT dan berarti nanti pembawai di Dawes. Itu saya harapkan kalau memberikan edukasi warga itu secara kedekatan secara pribadi. Alhamdulillah untuk masalah KBAR di sini itu bisa terlaksana dengan baik walaupun mungkin masih ada kekurangan tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kalau masalah untuk baju itu baju KBAR atau baju PKK tidak ada Ibu. Kita hanya baju untuk PKK aja. Kemudian tapi untuk berbagai macam kegiatan. Kegiatan kami alhamdulillah banyak, ada posyandu balita, ada pos lansia. Kemudian juga kami dulu ada sedekah sampah, ada kegiatan senam lansia, kegiatan senam untuk remaja. Itu ada di RW 31 semuanya. Ya, mungkin dari kami hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami menambahkan mungkin pada intinya Bu Titik bahwa satu ibu ini tidak hanya PKK saja tetapi juga kader KBAR. Demikian Nggih. Tepuk tangan dong untuk kita semua nggih. Untuk rencana tindak lanjut untuk warga yang sudah berhenti merokok, program apa melibatkan lintas sektoral apa saja? Ini mungkin nanti bisa ditambahi begitu nggih. Pengalaman kita yang ada di wilayah RW ini seperti kader tadi dipampangkan dan berulang-ulang nggih. Kesaksian dari misalnya seperti kadernya Pak Ismail, Bapak Ibu Perso, nanti kalau kurang puas silahkan memuaskan diri dengan Pak Ismail. Itu beliau dulu perokok berat dan dia bisa lepas, ternyata sekarang juga jadi kader anti asap rokok. Itu alhamdulillah Bunda, sekarang beliau tetap sehat walafiat dan semua kegiatan di kampung juga mendukung begitu nggih. Dari kita semua yang pengalaman yang kita amati dari perokok-perokok tersebut yang dulunya merokok sekarang tidak merokok, justru mereka juga bugar dengan mengadakan juga sekarang di kampung-kampung ada germas juga nih, germas gerakan hidup bersih sehat melalui olahraga
ada paguyuban sepeda ontel Bunda, bapak-bapak itu juga ada begitu nggih, Kelurahan Mojosongo, dan ibu-ibunya kami juga ada Serikandi ontel begitu nggih. Jadi itu. Jadi kalau untuk lintas sektoral semua merangkul kita nggih. Jadi kegiatan-kegiatan yang pada intinya membawa kita semua warga untuk membawa visi kita bahwa kita masyarakat hidup bersih sehat. Demikian Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Pak Heri dari Kulon Progo. Ini kami sampaikan bahwa di Mojosongo khususnya dan pemerintah Kota Surakarta itu ada anggaran dari DPK kita untuk operasional RW dan RT. Itu sifatnya stimulan. Jadi kita mancing agar supaya keguyuban rukunan serta kemandirian di warga ini bisa muncul, gitu ya. Dan juga KTL dan KBR ini kita dari yang disampaikan kakakku tadi ya, sang kakak itu adalah 8 langkah itu ya. Itu sifatnya kan hanya pendekatan. Pada hakikatnya manusia ini kan sama ya. Kita itu kemanusiaan. Jadi mempunyai rasa handarbin, saling menghormati, saling menjaga lingkungan, saling mempunyai rasa saling memiliki sesama. Nah ini yang kita tekankan. Terus kita membuat suatu komitmen. Kita harus sehat, diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan sekitarnya. Nah ini yang kita tanamkan. Makanya kami, apa yang disampaikan Bu Yuni tadi, kita tegas di lingkungan kita. Kalau kita sudah berkomitmen, sudah kita deklarasi kawasan bebas asap rokok dan KTL, tentunya kita tidak segan. Karena apa? Kita mengacunya ada perwali, ada perda, gitu ya. Kalau kita ingin sehat, kita menegur. Kenapa kita berbuat baik? Takut untuk menegur, gitu ya. Jadi kita tidak ada sanksi, namun kita membatasi. Kalau silahkan Anda mau merokok, tapi ada tempat kita di saung di sebelah sana. Dan kami pun ini tetap kolaborasi bersinergis dengan lembaga maupun dinas terkait. Saya juga pendekatan kepada kepala sekolah yang ada di wilayah kita. Kita banyak lembaga pendidikan yang ada, SMA 8, SMP 5, kita dekat sekali. Dan kami temukan kemarin di SMA 8 dan SMP 5 itu Pak Joko. Dan setiap masuk itu pintu harus ditutup. Dan di dalam pagar sekolah pendidikan semuanya tidak boleh, tidak harus ditaatkan, ditekankan tidak ada asap rokok atau asbak yang ada disediakan di perkantoran. Kemarin ada ditemukan ada anak itu ya orang sing nakal, orang sing pencoleng dan sebagainya. Akhirnya bolos lompat pagar merokok di luar. Nah, ketahuan, kita tetangga juga melapor, Pak, murid Anda bolos di tempat kami dan melakukan merokok bersama. Akhirnya dipanggil kepala sekolahnya, saya ajak ngomong, dikasih sanksi. Sanksinya apa? Orang tuanya kita panggil. Nah, ini kita memang harus bersinergis, berkolaborasi, pendekatan-pendekatan seperti itu kita tanamkan. Nah, tatkala anak ini diketahui bolos, akhirnya ya kita ambil kebijakan. Anda harus berbuat baik. Anda anak sekolah bisa menjadi ajar mengajar di lingkungan dan dicontoh oleh adik-adiknya. Dan di SMP 5 kami sangat dekat sekali dengan Pak Joko itu ya, di Ring Road itu, karena sana juga sekolahnya Rondo Mojok daerah TPA Sampang. Jadi anak-anaknya SDN ya kita dimaklum.
banyak mata pencarian hanya dari kepala keluarga pemulung Pak. Nah, di sana juga kami ada pendekatan kepada Pak RT, Pak RW semuanya. Asap udaranya polusinya sampah, gue malah udut, paru-parunya malah rusaknya sampai temennya cepet kan gitu ya. Nah, makanya Mojosongo ini nanti ke depan Pak itu sampahnya sudah menjadi pembangkit listrik, mudah-mudahan sudah bersih semuanya. Kemarin dari Menteri SDM Rami di sana, April sudah bisa produksi, dan juga kemarin jangan merusak ekosistem yang ada. Jadi di sana kasih lapangan bola, penghijauan supaya bisa menjaring udara. Asap dari sampah sendiri sudah tidak ada, dan otomatis kita KPR harus kita tekankan biar kita sehat, ekosistem polusi bersih. Itu yang kami sampaikan. Ada kekurangan Bapak Pak Pulau Progo ya nih. Lain waktu saya main ke sana Pak, bulan ini Pak Eri. Jadi matur nuwun Pak Eri, ada kurangnya kami dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di KBR RW 31. Bagaimana kesannya? Panas? Ya, mohon bertahan beberapa saat lagi ya. Tapi nanti pasti akan kembali lagi gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya petugas prokes di Puskesmas Titilas 11 tahun. Selama 1 bulan ini saya sudah tidak jadi petugas prokes di sini. Izin menjawab pertanyaan dari tadi Pak Heri mengenai anggaran, kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat tadi dari BPT dan sebagainya. Boleh kami ceritakan, mohon izin ya Pak Kami, Pak Lurah. Ya. Iya, saya sudah dibilangin dari kemarin. Iya. Rumput kok dicerewet ya Bu ya. Nah itu ya, itu memang kawan baik Pak Kami. Ya Bapak Ibu sekalian, menceritakan dari pemberdayaan tadi ada pertanyaan menarik dari Bu Liti ya, bagaimana untuk pemberdayaan, bagaimana baju kader dan lain sebagainya. Terus terang kata kunci yang pertamanya adalah ketika pemberdayaan adalah kita mencari natural leader. Kita mencari tokoh kunci dulu, siapa yang mau kita gandeng. Kalau kita mau menggandeng penduduknya Pak Lurah itu kan ada 53.000, 60.000, tapi apa ya kan kita gandeng semua kan nggak bisa. Kita harus mencari tokoh kunci dulu. Natural leadernya siapa ini gitu ya. Kita petakan dulu. Waktu itu saya menemukan di tahun 2010 saya bertemulah dengan sosok yang Bu Yuni berbaju kuning di sana. Bu Yuni ini saya gandeng gitu ya sampai sekarang. Bu Yuni ini teman curhat ketika tadi dipaparkan latar belakang dari pembentukan KBR ini adalah masalah PHBS. PHBS dari tahun ke tahun indikator yang tidak merokok itu tuh selalu menjadi juara 1. Masuk 5 tahun seperti itu terus. 2015 diskusi sama Bu Yuni terus dan ibu kader yang lain. Gimana kalau kita mulai begini kampung bebas asap rokok. Kemudian saya kaitkan dengan tadi ada pertanyaan bagaimana dengan kalau yang sudah berhenti merokok gitu ya. Tadinya yang sudah berhenti merokok saya menemukan sosok yang namanya Pak Ismail. Mana ya Pak Ismail ya? Pak Ismail ini adalah usia 70 tahun, beliau berhenti merokok. Ini kita gandeng di tahun 2016 untuk menjadi kampung bebas asap rokok yang pertama kali di Mojosongo, pertama kali di Kota Surakarta saat itu di tahun 2016. Jadi ini tadi termasuk yang jawab beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Yang berhenti merokoknya ada kami buat, waktu itu kami minta Pak Ismail tolong buat apa namanya ya, sebuah tulisan testimoni perjalanan hidup mengenai dari awal mulai dari merokok sampai setelahnya. Nanti kami setelkan filmnya lagi ya Bu ya, Pak Ismail tadi. Trik berhenti merokok termasuk tadi pertanyaan dari Pak Agus, trik berhenti merokok. Rata-rata kalau trik berhenti merokok di sini adalah nomor 1, jawabannya adalah jika sudah membuktikan tulisan yang ada di bungkus rokok. Ya, Pak Ismail gitu ya Pak Is ya? Iya. Rata-rata testimoninya adalah seperti itu, benar-benar membuktikan tulisan yang ada di bungkus rokok. Yang kedua adanya dorongan dari keluarga terutama siapa? Anak. Makanya kami di sini bekerja sama dengan kami, dengan PKK, dengan ibu-ibu kader. Dulu strategi saya sebagai petugas prokes saya keliru, saya menyuruhkan ke bapak-bapak. Sakit hati ya isinya ya, penyuluhan kok bapak-bapak gitu ya. 1 tahun 2 tahun saya harus berubah. Saya nggak bisa merubah masyarakat, merubah orang yang melakukan untuk berhenti merokok.
Oleh karena itu strateginya adalah kita persuasif, kita melakukan edukasi gitu ya, membangun pengetahuan, kesadaran dan kemauan dari individu, keluarga dan masyarakat, khususnya adalah kita ke ibu-ibu dan anak-anak. Oke lah, yang merokok lanjutkan merokok, tapi bagaimana si anak-anak ini biar tidak menjadi calon perokok di kemudian hari? Kita akan stop, kita akan cut di sini. Yang merokok nanti kan seleksi alam sendiri ya Bu, gitu ya. Tapi yang anak-anak ini biar bagaimana agar tidak menjadi perokok pemula, tidak muncul perokok baru. Dan melalui ibu-ibu, akhirnya didapatkan beberapa kesepakatan. Kita tetap hormati hak mereka untuk merokok, silakan merokok tapi di luar rumah, begitu kesepakatannya dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu berhak untuk mendapatkan udara bersih, sehat dan anak-anak juga selama berada di rumah. Ya, jadi bapak-bapak boleh merokok tapi pada tempatnya, tempat yang sudah disepakati. Di mana? Di udara terbuka 7-12 meter di luar rumah dalam kondisi rumah tertutup. Di manakah itu? Disepakati saung. Saung itu bisa ada yang menggunakan pos ronda, menggunakan bawah pohon bambu gitu ya. Kalau nggak punya tempat di mana? Kemarin ada yang di RW 11 kuburan gitu. Ya, ini adalah model modifikasi yang memang itu kesepakatan dari masing-masing. Intinya adalah tidak di dalam rumah gitu. Itu kesepakatan dan model-model untuk bagaimana keluarga tadi berhenti. Ada yang model keluarga yang berhenti tadi kita menggunakan edukasi anak-anak. Jadi pada saat kita benar-benar merintis pembentukan kampung bebas asap rokok, kita tidak hanya main di ibu PKK, tidak hanya melalui kader-kader dalam mendorong KBAR, tapi kita juga mendapatkan kader-kader KBAR itu bapak-bapak. Apakah bapak-bapaknya itu semua tidak merokok? Tidak. Kader-kader kami, kader-kader KBAR masih ada yang merokok. Loh kok begitu gitu? Kan komitmennya tidak merokok di dalam rumah. Pak RW-nya masih merokok, tapi dia komitmen tidak merokok di dalam rumah. Beliau komitmen dan beliau deklarasi bahwa RW-nya adalah RW kampung bebas asap rokok. Ada yang seperti itu. Kami apresiasi, step by step, apresiasi sekecil apapun perubahan yang ada di masyarakat. Gitu. Nanti lama-lama akan berproses dan berprogres. Kemudian yang selanjutnya adalah selain tadi kita main ke ibu-ibu, kita main ke anak-anak. Di anak-anak melalui sekolah-sekolah, melalui KSKS. Ini kita minta sesi. Petugas prokes minta sesi kepada sekolah-sekolah pada guru KS. Kami boleh masuk untuk penyuluhan, kita penyuluhan di anak-anak. Ketika tidak milih dulu gitu ya, anak-anak jujur, kita survei. Dek, ada yang pernah mencoba merokok? Pernah mencoba ya pertanyaan, yang pernah mencoba. Hampir separuh kelas dari anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 ngacung semua. Pernah mencoba merokok. Kapan merokoknya? SD kelas 1. TK gitu. Pada saat apa gitu ya? Sekarang merokok enggak, karena pertanyaan saya adalah pernah mencoba. Kapan? Waktu bapak mau BAB, rokoknya ditinggal. Saya cicipin. Oke. Terus yang selanjutnya, pernah beli rokok? Pernah. Uangnya pakai uang dari mana? Urunan sama temen. Terus gitu. Rokoknya satu buat bareng-bareng. Anak-anak SD. Ada yang begitu. Ada yang belinya agak banyak. Terus disimpan di mana? Tak simpan rokoknya di kuburan. Jadi kalau pulang sekolah, mereka mampir ke kuburan untuk merokok. Pulang dalam kondisi kalau dicek tasnya nggak ada rokok gitu ya. Itu dulu. Oleh karena itu, dari latar belakang itu kita dorong melalui sekolah juga. Kita penyuluhan melalui media audio visual, kita setelkan film-film yang sudah ada ya tentang bahaya asap rokok. Terus kemudian habis itu bawa kertas gambar semuanya, terus mereka menggambar dan mereka menulis. Jadi anak-anak sudah kita biasakan mereka menggambar dan menulis. Berilah apresiasi untuk orang tuamu yang tidak merokok. Kalian mau nggak orang tuamu kayak yang di video tadi? Enggak, gitu ya. Udah tuliskan. Harapannya untuk orang tua yang merokok seperti apa? Bawa pulang, berikan ke orang tuanya. Melalui pertemuan-pertemuan di ibu-ibu PKK, akhirnya juga berkembang. Surat-surat seperti itu, rumah-rumah ditempelin, gitu ya. Apresiasi. Terima kasih Bapak tidak merokok dan seterusnya. Tadi ada di RW 31, nanti mari kita baca Bapak Ibu, ada pameran di sini. Itu adalah hasil karya dari tulisan dari anak-anak di kampung bebas asap rokok dan curhatan istri-istri, gitu ya. Tulisan dari istri-istri untuk suaminya, tidak hanya meminta untuk berhenti merokok, tapi juga istri-istri di KBAR ini juga mengapresiasi bapak-bapak yang tidak merokok.
Jadi tidak hanya perhatian bagi bapak-bapak yang perokok di KPAR, tapi bapak-bapak yang bertempat tinggal di KPAR yang tidak merokok dapat surat cinta dari istrinya, tadi sempat saya baca itu ya. Tapi pembacanya soal intinya I love you gitu ya. Monggo silakan nanti di pameran yang ada di situ. Kemudian untuk pendanaan, Bapak Ibu, untuk pendanaan memang benar-benar saat itu belum kita anggarkan ya, belum kita anggarkan untuk KPAR. Adanya kan kalau dari dana BOK dulu boleh anggaran cetak, memang kita cetakkan media-media. Terus untuk pertemuan-pertemuan kita nggak selalu melulu pertemuan itu terselenggara sendiri begitu ya, sehingga memerlukan biaya berdiri sendiri, tapi memang kita ikutkan. Di situ ada pertemuan apa? Ada pertemuan bapak-bapak, pertemuan ibu-ibu, terutama PKK, itu kita nebeng. Tapi kalau untuk pertemuan pembentukan dan pertemuan evaluasi KPAR hanya dianggarkan menggunakan dana BOK saat itu 1 tahun itu hanya 2 kali. Untuk selebihnya seperti yang diceritakan oleh Bu Yuni, bahwa benar-benar swadana dan swadaya dari masyarakat sendiri dengan menggunakan dana yang sudah ada. Salah satunya adalah dana yang stimulan dari kelurahan itu tadi untuk RT dan RW. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, sedikit gambaran tambahan ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak-bapak tadi. Yang terakhir, apakah ada kenaikan indikator tidak merokok dari IKS RW 31? Kalau kami cek dari data PHBS 2010, indikator tidak merokok itu memang jadi masalah nomor 1. Pendataan IKS dari tahun 2017, 2018, 2019 kita selesai di 3 tahun. Total coverage kita hampir 90 untuk total penduduk di Mojosongo. Hasilnya sama. Permasalahannya adalah keluarga yang merokok itu juga menduduki peringkat yang pertama, match dengan yang PHBS. Kemudian diikuti dengan tren kenaikan penyakit tidak menular atau hipertensinya kita juga tinggi. Nah, dari sini apakah ada kenaikan untuk yang IKS-nya di sini untuk yang tidak merokok? Ya. Hanya saja belum bisa kita update Bapak di aplikasinya. Di aplikasinya itu memang dari tahun 2 tahun ini ya kita nggak bisa mengedit. Walaupun terjadi perubahan perilaku di masyarakat, bahwa kunjungan PSPK ini tetap kita jadwalkan. Jadi masing-masing petugas itu membawahi beberapa RW yang dia per bulan menjadwalkan untuk kunjungan, terutama untuk warga-warga yang ber-IKS kuning dan merah gitu. Ada kenaikan, ada perubahan, hanya saja memang kalau secara aplikasi kami belum berhasil menginputnya ya. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Saya bukan menanya, mau ngasih kaos. Oh, boleh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Tuti Asmi dari bidang kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk pengembangan Kampung Bebas Asap Rokok atau KBAR ini memang berawal dari adanya perwali tentang kawasan tidak merokok dan kawasan terbatas merokok tahun 2010. Ini kemudian kita menggagas adanya Kampung Bebas Asap Rokok ini dikarenakan banyaknya perokok aktif maupun pasif di lingkungan, sehingga kita bagaimana mengupayakan untuk mengurangi paparan perokok pasif di lingkungan ini, sehingga kita kemudian bersama-sama petugas kesehatan terutama di puskesmas ini untuk kemudian berencana menggagas Kampung Bebas Asap Rokok. Awal pembentukan KBAR ini untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kader-kader atau tokoh masyarakat yang mau kita ajak bergerak, ya, yang mau berkomitmen. Kita
kita advokasikan kepada mereka, kemudian mereka tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, kemudian kader-kader yang berpengaruh ini kita libatkan, ya kita latih mereka, kita kasih kepahaman kepada mereka sehingga mereka nanti yang akan bergerak dan mencari memotivasi kepada masyarakat lain untuk melaksanakan komitmen di KPAR ini. Dukungan Puskesmas ini yang pertama adalah dukungan anggaran, ya, anggaran terutama untuk kemudian untuk media-media yang dibutuhkan oleh kampung KPAR ini. Kemudian juga dukungan dari petugas promosi kesehatan untuk melakukan upaya pemberdayaan. Jadi dan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Di awal pembentukan KPAR itu peran Puskesmas adalah yang pertama tadi ya, mengadvokasi, ya, memberikan advokasi, memberikan kepahaman kepada tokoh-tokoh masyarakat, terutama tentang pentingnya pembentukan kampung bebas asap rokok ini dalam rangka adalah mengurangi asap rokok di dalam rumah dan mengurangi perokok pemula. Ini kita beri pemahaman dulu kepada mereka. Kemudian kita lakukan upaya pemberdayaan, meningkatkan kapasitas kepada kader-kader, kemudian juga mendorong, ya, selalu memotivasi kader-kader setempat untuk melakukan kegiatan yang sudah direncanakan di kampung KPAR. Kemudian untuk Yayasan Kakak sendiri juga sama, ya. Yayasan Kakak ini selalu membantu, mendorong masyarakat dan memberi wadah kepada masyarakat untuk KPAR ini bisa eksis, ya, bisa berkegiatan secara rutin dan berkesinambungan. Kalau Puskesmas adalah monitoring, ya, selalu memonitor kegiatan-kegiatan yang dilakukan supaya kegiatan ini bisa berlangsung secara terus-menerus, jadi tidak berhenti. Ini Puskesmas yang berperan adalah selalu memonitor dan mendorong mereka. Tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi, mendorong agar kader-kader itu tetap berkegiatan, ya, karena banyak kegiatan yang dilakukan di kampung KPAR ini kalau tidak dimonitor, tidak dilakukan motivasi secara terus-menerus nanti akan berhenti. Ini yang dilakukan oleh Puskesmas untuk setelah kampung KPAR itu terbentuk. Untuk dampak yang dampak baik, ya, dari kampung KPAR ini bahwa untuk terutama RW 31 ini kemudian RW 29 itu yang jelas semakin banyak masyarakat yang sadar tidak merokok di dalam rumah. Kemudian juga bahkan sampai berdampak berkurangnya perokok di kampung tersebut. Jadi banyak yang berhenti merokok karena memang adanya tadi, ya, kegiatan-kegiatan atau motivasi dorongan dari warga setempat atau keluarga yang berusaha memotivasi keluarganya sendiri untuk berhenti merokok. Ini kemudian yang ketiga adalah berkurangnya perokok pemula. Ya, mulainya anak-anak merokok. Kita dorong untuk anak-anak tidak boleh merokok. Ini jadi berkurang untuk angka perokok pemula. Ini dampak yang sudah kita rasakan terutama di kampung-kampung yang kita deklarasikan sebagai kampung bebas asap rokok. Dan mudah-mudahan ini bisa, walaupun tidak sampai 100% berhenti merokok, tetapi ini sudah memberikan efek yang lebih baik terhadap kesehatan karena tidak terpapar asap rokok. Nama saya Winarto,
pemangku lurah di Kelurahan Mojosongo. Ya, kami di Kelurahan Mojosongo selama ya lebih kurang 4 tahun lah. Ya, kita langkah awal memang kita dari kalau kita pemerintahan ya proseduralnya kita mengacu pada perda maupun perwali yang ada di Kota Surakarta. Kita sudah jelas perwali dan perda kita tindak lanjuti apa yang menjadi perintah dan dari aturan Bapak Wali Kota Surakarta kita tindak lanjuti. Dengan adanya kita di dalam kelembagaan kita memfungsikan lembaga ada yang di masyarakat Kelurahan Mojosongo. Kita adalah RPMK, PKK, RT, RW. Nah, berhubung tidak ada anggarannya KPAR ini dan KTR ini, maka kita nebeng di setiap pertemuan-pertemuan rapat koordinasi di yang sudah ada. Ya, langkah-langkah kita mengingat bahwa kita ini pada hakikatnya manusia, Mas ya, semua itu kan sama, kemanusiaan. Kita ingin hidup sehat, hidup bersih lingkungannya, dan kita terjamin dengan imun kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, Mojosongo itu kita boleh cerita bahwa kita adalah korban yang pertama di pandemi. Makanya kita berkiat dan berkomitmen untuk menciptakan hidup pola bersih dan sehat. Itu acuan kita dan kita berkomitmen bersinergis dengan dinas terkait dan lembaga terkait untuk kita bekerja bersama, bersinergis, kolaborasi menciptakan iklim Mojosongo menjadi bersih dan sehat. Salah satunya kan apa yang menjadi slogan Kota Surakarta, waras itu tadi. Dampak positifnya kita rasakan ya, dari angka yang sudah ada stagnan terus itu ya, kita akan bermanfaat sekali bahwa kalau yang sudah berjalan kita 6 RW Mas ya, 6 RW dari 39 kita sudah rasakan di situ kita sangat-sangat terjaga dengan pola kebersihan lingkungan, dan mereka-mereka yang sudah menjadi aktif perokok itu merasa dirinya malu merokok di lingkungan sembarangan yang tidak pada tempatnya, akhirnya dia bisa di saung-saung rokok yang ada. Akhirnya anak-anak kita juga tidak menirukan adat yang budaya jelek oleh bapaknya, khususnya bapak-bapak itu ya. Kalau ngerokok kan di warung, di perapatan, di emperan, di dalam rumah. Sekarang sudah mengarah ke saung-saung rokok yang ada. Makanya anak-anak kita, adik-adik kita, ibu-ibu kita sudah tegur sangat berani. Kawasan bebas asap rokok. Tidak hanya kepada keluarganya, tamu pun ditegur karena memasuki kampung bebas asap rokok. Lah ini semua kita 6 RW, mudah-mudahan bisa menyebar ke lingkungan yang lain. Kita tetap kerja keras supaya 39 RW ini bisa menjadi KBAR dan KTR, harapan saya. Sehat semuanya, bersih lingkungannya, iklim ekosistem Mojosongo menjadi sempurna sehatnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Saya berasal dari Yayasan Kakak. Saya merupakan koordinator program di Yayasan Kakak. Yayasan Kakak sendiri merupakan lembaga perlindungan anak yang bergerak di kekerasan, khususnya kekerasan seksual, serta konsumen anak yang lebih banyak memang terkait dengan ini ya, isu-isu konsumen, entah terkait susu formula, terkait dengan rokok, seperti itu salah satunya. Awal mula dari KBAR ini dari pertemuan dengan forum komunikasi forum peduli kawasan tanpa rokok yang
saat itu memang concern untuk melakukan advokasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang belum ada di Kota Solo. Nah, kami berusaha untuk agar kebijakan ini ada di Kota Solo. Nah, dari situ kami bertemu dengan para pengurus KBAR yang pernah ada, dan kami juga berdiskusi dengan Dinas Kesehatan bagaimana kalau kami melakukan pendampingan lebih, karena memang pada saat ini mereka merasa masih kurang kuat dalam melakukan implementasi yang ada di lingkungannya masing-masing, seperti itu. Pertama kali Yayasan Kakak bertemu dengan para pengurus KBAR, jadi ada 8 itu, kami ajak berdiskusi apa saja sih yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka hadapi tantangan di masyarakat yang nantinya itu bisa menjadi diskusi bersama untuk kedepannya. Dan Yayasan Kakak memang mengajak para pengurus KBAR ini untuk yang pertama memetakan berapa sih perokok yang ada di Kampung Bebas Asap Rokok. Kami juga mengajak mereka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan perokok anak maupun perokok yang ada di dalam rumah. Lalu kami juga mengajak para Bapak Ibu pengurus KBAR untuk melihat kembali apakah ada saung rokok yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga para perokok yang semula ada di dalam rumah bisa merokok di luar rumah. Seperti itu. Jadi kami punya 8 indikator itu tadi. Yang pertama, bagaimana mereka itu ada kebijakan, itu ya, kebijakan SK, mereka ada SK. Yang kedua adalah bagaimana ada pendataan perokok anak. Yang ketiga, bagaimana mereka ada media-media informasi yang bisa untuk mengurangi perokok anak. Yang keempat adalah jaringan, bagaimana mereka berjejaring baik dengan stakeholder maupun dengan orang-orang yang di luar sana yang tertarik dengan Kampung Bebas Asap Rokok. Yang kelima adalah bagaimana mereka memperhatikan warung-warung yang ada di sekitar sini agar bebas dari iklan rokok. Yayasan Kakak mendampingi Kampung Bebas Asap Rokok ini sekitar 1 tahun, dan kami mendukung dengan cara yang pertama kita memberikan peningkatan kapasitas terhadap para pengurus Kampung Bebas Asap Rokok agar mereka lebih bisa membawa kampungnya menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah kami juga memberikan sedikit stimulan untuk digunakan baik secara koordinasi atau juga untuk membuat mural yang digunakan sebagai edukasi di wilayahnya masing-masing. Susah atau tidak, menurut kami partisipasi dari masyarakat ini menjadi poin yang paling penting di sini. Kenapa? Karena di 8 Kampung Bebas Asap Rokok ini partisipasi dari masyarakat menjadi lebih kuat, dan itu membuat semuanya menjadi lebih mudah. Karena dukungan dari masyarakat ini membuat itu tadi, misalnya nih kami melakukan pembersihan warung gitu ya. Nah, mereka berkoordinasi dengan baik karena mereka orang asli sana, itu mereka berkoordinasi dengan baik dengan pemilik, dan akhirnya memang oh ya sudah boleh ditertibkan seperti itu. Sehingga bagi kami asal dukungan partisipasi dari masyarakat itu besar, itu bisa terlaksana dengan baik dan tidak terlalu sulit. Dampak terbesar yang kami rasakan dari Kampung Bebas Asap Rokok ini adalah perokok yang ada di dalam rumah mulai berkurang. Itu menjadi hal yang luar biasa karena harapan kami memang tidak ada lagi perokok yang ada di dalam rumah. Sekaligus bagaimana sebetulnya perokok anak tidak ada lagi. Itu yang menjadi dampak terbesar ya. Dan harapannya lagi dari 8 Kampung Bebas Asap Rokok ini bisa ada kampung-kampung yang lain yang lebih baik lagi untuk mengimplementasikan
dari Perda Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Kota Surakarta. Saya Riani Wahyu Utami atau biasa dipanggil dengan Ririn. Saya 11 tahun sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Sibela dan saat ini saya sebagai subkoordinator Seksi Promosi Advokasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk awal pertama kali pembentukan KBAR adalah keprihatinan dari kita membaca analisa dan situasi kondisi PHBS di wilayah, di mana dari tahun ke tahun tidak ada perubahan signifikan terhadap angka keluarga yang merokok di wilayah. Oleh karena itu kita lakukan diskusi, kita lakukan advokasi, kemudian bina suasana dan penggerakan masyarakat sehingga terwujudlah untuk yang saat ini yang kita namakan Kampung Bebas Asap Rokok. Langkah-langkah awal yang di sini adalah sebagai petugas Promkes memang benar-benar harus mencermati dari data, kemudian melakukan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian dari data-data yang ada menginformasikan, mengolah menjadikan sebuah informasi dan kita mengadvokasi kepada tokoh masyarakat tentang kondisi bahwa sesuatu harus berubah, sesuatu harus dimulai. Perubahan dimulai dari mana? Dimulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita dimulai dari memetakan potensi yang ada di wilayah, mengajak mereka untuk berdaya, mengajak mereka untuk membuat perencanaan partisipatif. Jadi kira-kira langkah-langkah seperti apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan permasalahan tingginya angka perokok di wilayah. Nah, dari hasil diskusi dengan masyarakat, kita libatkan mereka dalam perencanaan partisipatif sampai ke implementasi kegiatan. Rumusan kegiatan untuk perencanaan kegiatan ini pun juga hasil dari diskusi masyarakat. Oleh karena itu didapatkan engagement dari masyarakat terhadap program KBAR ini. Di awal pergerakan, kami dari Puskesmas memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya asap rokok. Menyadarkan kepada masyarakat sesuatu harus berubah, sesuatu harus dimulai saat ini, dimulai dari yang kecil. Memaparkan situasi dan kondisi di masyarakat, menyadarkan kepada mereka mengenai data dan fakta tingginya angka perokok, dan kemudian tingginya penyakit tidak menular yang ada di masyarakat. Kemudian kita lakukan advokasi kepada tokoh masyarakat, merumuskan kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan dalam melindungi perokok pasif yang ada di masyarakat. Untuk langkah yang selanjutnya, ketika kita telah melaksanakan advokasi dengan tokoh masyarakat, langkah yang selanjutnya adalah kita mencari natural leader. Kita mencari tokoh kunci, siapa yang bisa kita ajak untuk bekerja, siapa yang kita ajak untuk berkomunikasi dan berkoordinasi lebih lanjut untuk memecahkan permasalahan. Dari tokoh masyarakat atau natural leader tadi yang kita temukan, mereka akan kita gandeng. Jadi kemana-mana akan kita bawa, kita ajak untuk sharing, untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada. Langkah yang selanjutnya setelah mencari natural leader atau tokoh kunci, kita memetakan potensi. Potensi apa saja yang ada di wilayah, baik itu potensi sosial, di sana ada pertemuan apa saja, kemudian potensi-potensi yang ada jumlah kadernya ada berapa, pemudanya ada berapa, itu kita rumuskan, kita gerakkan bareng-bareng, semua memiliki peran dalam mendukung Kampung Bebas Asap Rokok.
dampak positif dengan adanya kampung bebas asap rokok ini dari data-data yang sudah dipaparkan memang ada penurunan untuk jumlah perokok, kemudian tidak adanya peningkatan jumlah perokok anak yaitu di bawah usia 18 tahun. Kemudian teredukasinya warung-warung untuk tidak menjual rokok di bawah 18 tahun dan mereka berkomitmen untuk tidak menjual kepada perokok anak-anak. Kemudian didapatkan kekompakan dari kampung bebas asap rokok. Ketangguhan sebuah masyarakat di sini teruji dan memang bisa dibuktikan dari ketangguhan kampung bebas asap rokok ini satu suara untuk mewujudkan perlindungan terhadap perokok pasif.